Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Purwi Sektiningsih, SMP Negeri 3 Comal, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, antara lain dalam upaya menjadi guru yang menghamba pada murid, harus senantiasa memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara menerapkan disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam membantu anak menyelesaikan masalah. Adapun paparan disiplin positif dan nilai kebajikan universal antara lain, disiplin positif yakni menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebajikan universal antara lain kejujuran, keadilan, belas kasih, kesederhanaan, penghargaan terhadap kehidupan, kepedulian, toleransi, kesetiaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebijaksanaan. Motivasi berperilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Apabila motivasi anak masih pada poin 1 dan 2, maka motivasi masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi internal pada murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Posisi kontrol seorang guru, yakni ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Dan yang ketiga, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningannya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat murid tersebut tidak membantu, murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi
berikutnya yaitu memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau antara lain, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, dan daftar cek. Posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir manajer ini yakni posisi di mana guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manakah posisi kontrol yang ideal untuk kita terapkan? Jawabannya adalah posisi kontrol manajer. Kebutuhan dasar manusia, antara lain 1. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Yang kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Guru harus memahami kebutuhan dasar setiap murid. Murid memiliki cara pandang yang berbeda dan perilakunya memiliki tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, kadang muncul perilaku bermasalah seperti indisipliner, pembuatan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebelumnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memilih peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berikutnya, pembuatan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas, yakni keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu. Adapun prosedur pembuatan keyakinan kelas antara lain mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat catatan hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Hindari kata jangan. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangannya keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Penerapan segitiga restitusi dalam membantu anak menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi murid melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validitas, tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Adapun penjabarannya adalah 1. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal berdasarkan melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalimat-kalimat ini bisa direferensi untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pernyataan-pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Keterkaitan antara materi. Budaya positif berkaitan dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan melaksanakan budaya positif di sekolah, akan tercipta tujuan pendidikan nasional dengan yang sesuai dengan filosofi KHD, yakni berpihak pada murid. Sedangkan budaya positif dapat tercipta jika seorang guru dapat memiliki nilai guru penggerak. Dengan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya memahami materi budaya positif yang di dalamnya terdapat materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh materi harus diresapi guna diwujudkan dan dibagikan kepada rekan sejawat guru di sekolah. Hal-hal yang tak terduga selama mempelajari modul 1.4 yaitu terkait keyakinan kelas. Selama ini, saya hanya berpikir bahwa tidak ada suatu keyakinan, namun hanya sebatas aturan kelas. Ternyata, dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis namun dipahami oleh seluruh anggota kelas yang wajib dipatuhi tanpa perlu adanya dorongan dari luar, dan rasa itu muncul dari sisi siswa sendiri.
Pada materi segitiga restitusi, kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan meyakini keyakinan, di mana selama ini saya sudah menerapkan itu dalam membantu menyelesaikan masalah anak dalam layanan BK yang sudah saya lakukan. Namun, umumnya dalam BK disebut dengan keterampilan dasar konseling. Motivasi terbaik dalam melaksanakan disiplin pada murid adalah berasal dari motivasi internal. Posisi kontrol terbaik guru ketika membantu menyelesaikan masalah anak adalah posisi manajer. Tahapan yang tepat dalam menyikapi masalah murid adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pentingnya membuat keyakinan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif. Harus adanya dukungan, kolaborasi, dan kerjasama yang baik dengan warga sekolah dan orang tua untuk menciptakan budaya positif. Tanpa saya sadari, saya sering menggunakan segitiga restitusi dalam membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya dalam layanan BK, yakni dengan menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol manajer dan ingin segera berbagi dengan rekan sejawat mengenai ilmu yang saya peroleh pada modul ini, agar budaya positif dan kedisiplinan senantiasa terjaga di sekolah tempat saya mengajar. Hal yang sudah baik menurut saya adalah adanya kesadaran yang mendalam dari setiap guru di sekolah saya dalam mempelajari budaya positif yang ada. Semangat keingintahuan akan mendorong program sekolah untuk mempercepat penerapan budaya positif yang baik dan sesuai menurut filosofi KHD, yakni yang menghamba pada murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah memposisikan diri dalam posisi kontrol, manajer, dan penerapan segitiga restitusi dalam membantu siswa menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, posisi kontrol saya seringnya adalah teman. Sekarang saya akan berusaha menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena posisi tersebut dapat mendorong kemandirian anak agar tidak senantiasa bergantung dan bisa bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya. Seperti yang sudah saya paparkan di awal, ternyata tanpa sengaja saya sudah menggunakan segitiga restitusi yang ternyata itu hampir sama dengan keterampilan dasar konseling yang sudah saya lakukan. Saya menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi yang ada. Perlu adanya sinergitas yang baik antara warga sekolah serta orang tua murid dalam menerapkan budaya positif di sekolah agar kebiasaan baik dalam budaya positif ini dapat adanya kontinuitas, tidak hanya di sekolah tetapi di rumah maupun di mana saja. Demikian yang dapat saya